Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan ini kita mengkaji tentang bis dan sedekah ya. Bis dan sedekah. Bagi sahabat-sahabat sekalian, saya sapa semua ya. Bagaimana kita menghubungkan bis kita dengan sedekah? Yuk sahabat-sahabat, tonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua semangat, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua Allah berikan kekuatan, kehebatan dalam mengolah bisnis sahabat-sahabat semua. Oke sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengkaji mengulikan tentang apakah hubungan antara bis dengan sedekah dan apakah efek daripada sedekah tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat para pengusaha, saya sapa semua kawan-kawan saya semua ya, pengusaha sedang, pengusaha kecil, pengusaha besar. Ada juga mungkin antara sahabat-sahabat semua yang baru mulai usaha. Ada juga mungkin sahabat-sahabat semua yang belum bekerja ya, tidak apa-apa ya, belum bekerja, masih pengangguran atau belum ada usaha penghasilan yang bagus, maka insya Allah nanti sahabat-sahabat semua nanti akan menjadi pengusaha ya, kalau ada niat. Oke sahabat-sahabat sekalian, kalau saya lihat itu ada beberapa problematika permasalahan dalam kalangan pengusaha ya. Jadi kalau kita lihat pengusaha-pengusaha kita ini, baik pengusaha yang kecil, pengusaha sedang, pengusaha besar, itu ada beberapa permasalahan. Pertama mungkin di antara mereka itu ya, di antara mereka itu yang membuat uang itulah tool atau tujuan ya. Jadi kalau kita lihat, kalau dibuat uang itu tujuan, uang itu yang dikejar, uang itu nomor satu, maka berefek kepada apa itu? Berefek kepada yang lain ya. Maka di antara sahabat-sahabat kita itu ada yang stres, ada yang galau, ada yang kacau pikirannya, ada yang tak senang. Bagaimanakah sebenarnya sedekah itu melahirkan 5 hal ya. Insya Allah di sini akan kita bahas nanti, sedekah itu akan melahirkan 5 hal. Jadi kalau sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua mengistiqomahkan, merutunkan yang sedekah ini, maka akan menghasilkan 5 hal kepada kawan-kawan pengusaha semuanya. Apakah yang 5 hal itu? Yang pertama adalah sedekah akan menghasilkan ketenangan. Saya ulangi lagi ya. Pertama, sedekah akan menghasilkan ketenangan. Bagi sahabat-sahabat kawan-kawan semua pengusaha, yang paling penting kita dalam mengolah usaha, mengembangkan usaha, bahkan istilahnya menghidupkan usaha, itulah ketenangan. Jadi kalau kawan-kawan semua itu kusak-kusuk ya, stres, pening ya, atau lagi lebih banyak stresnya, galau, itu nanti akan berefek kepada usaha Anda. Karena apa? Ketenangan. Karena ketenangan itu akan melahirkan ide-ide cemerlang. Saya ulangi lagi ya, ketenangan itu akan melahirkan ide-ide cemerlang, ide inovasi, ide kreasi ya, ide marketing. Karena apa? Karena sahabat-sahabat semua ketenangan. Maka dengan bersedekah nanti, Anda coba aja nanti bersedekah nanti akan memberikan ketenangan, maka akan lebih tenang itu nanti kan. Maka bagi sahabat-sahabat silahkan ya, nanti akan memberikan ketenangan. Yang kedua itu, kalau Anda bersedekah nanti memberi, menderma kepada orang yang lain, maka nanti akan melahirkan sifat positif ya, sifat positif dari kita, atau istilahnya imun kita naik, imun yang baik itu naik. Coba ya sahabat-sahabat sekalian, bersedekahlah nanti sebelum membuka usaha, atau bersedekahlah nanti di akhir bulan ketika mendapat penghasilan ya, sedekahkan nanti, maka imun naik, zub, wah, imun kan. Karena apa? Karena yang kita beri itu kan ada teorinya sebab akibat ya, teori sebab akibat. Kalau kita beri ke orang, maka orang akan mendoakan kita, alam akan berdoa kepada kita. Dalam bahasa seminar ya, alam akan berdoa kepada kita. Artinya apa? Imun diri kita akan naik, meningkat. Ketika imun itu naik, meningkat, maka akan melahirkan nanti kreasi, branding ya, branding dalam mengelola usaha. Yang kedua ini adalah apa? Itu meningkatkan imunitas ya. Jangan ada yang stres itu, menghilangkan stres, susah itu sedekah itu ya, kencangkan sedekahnya. Maka insya Allah nanti maka imun kita, semangat kita, gairah kita dalam mengolah usaha, pikiran positif nanti, berpikir positif, berpikir kreatif, berpikir optimis akan lahir. Karena apa? Karena sahabat-sahabat itu semua itu mengamalkan
dan mempraktekkan sedekah tersebut. Berarti yang kedua adalah meningkatkan imunitas atau melahirkan energi positif. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, ketika sahabat-sahabat semua bersedekah, maka apa itu? Melatih keyakinan. Melatih keyakinan. Sahabat-sahabat sekalian itu kan, misalnya Anda pertama pengusaha kecil, Anda misalnya mengelola hanya jutaan. Coba sedekahkan nanti ratusan ribu. Anda berarti ini melatih apa? Melatih duit Anda itu keluar, ya. Punya duit 10 juta dan Anda punya usaha puluhan juta, ya. Mengolah 70 juta. Anda keluarkan 100 ribu, Anda keluarkan 1 juta, Anda merasa tak berharga itu duit. Maka melatih apa itu? Melatih keikhlasan dan melatih apa namanya? Melatih keyakinan kepada diri sendiri, bahkan keyakinan kepada orang. Anda beri itu nanti duit, nanti Anda kasih kepada orang duit tersebut, maka Anda yakin, melatih keyakinan. Itu kan baru puluhan juta Anda kelola. Bagaimana kalau ratusan juta nanti? Bagaimana kalau miliaran nanti, ya? Bagaimana kalau triliunan? Ya. Kalau tidak ada nanti keyakinan percaya diri kepada kawan-kawan yang lain, maka nanti Anda susah aja, susah, stres, pening dibuatnya kan. Misalnya Anda nanti ada duit 100 juta hilang, nanti Anda stres itu. Maka sedekah ini adalah apa itu? Melatih keyakinan kepada diri sendiri dan melatih keyakinan kepada orang. Apa artinya? Dalam duit kita itu ada duit orang-orang. Dalam duit kita itu ada rezeki orang. Maka itu, ya. Maka sedekah itu membuat kita percaya diri. Itu yang ketiga. Yang keempat, sahabat-sahabat sekalian, itu sedekah itu merupakan dukungan. Bahasa kitanya, agamanya doa lah, ya. Kalau kita bersedekah, kita mendapat dukungan atau doa dari orang-orang lain. Misalnya punya duit ini, ya, nanti gajian, nanti Anda pengusaha kecil, pengusaha sedang, pengusaha besar, nanti ketika nanti misalnya ada keuntungan, sedekahkan kepada orang tua, maka Anda mendapat dukungan orang tua. Walaupun orang tua kita tak berdoa, maka otomatis alam akan berdoa kepada kita. Itu baru orang tua. Sedekahkan ke famili, maka kita mendapat dukungan dari famili. Sedekahkan kepada karyawan, mendapat dukungan daripada karyawan. Sedekahkan kepada anak yatim, pantai jompo, orang susah, orang miskin, maka mendapat dukungan dari mereka. Semakin banyak Anda bersedekah nanti, semakin banyak dukungan yang datang kepada Anda. Walaupun mereka tak berdoa, mereka senang, ya. Jadi kalau kita bersedekah kepada orang miskin, mereka senang, itu kan imunnya naik. Jadi aura positifnya itu akan pergi ke kita. Karena apa? Karena kita berbagi atau bersedekah kepadanya. Artinya apa? Semakin banyak nanti Anda bersedekah, Anda memberi, Anda berderma, maka imun Anda akan semakin naik. Karena apa? Karena efek mereka. Kalaupun mereka tak mendoakan, maka otomatis alam akan mendoakan. Dalam bahasa militer ini kan, dalam bahasa teori-teori dunia sains ini kan, maka apa namanya, energi positif akan datang kepada positif, ya kan, energi kebaikan akan datang kepada kebaikan, kan begitu, ya. Makanya sedekah itu merupakan apa itu? Mendapat dukungan atau doa dalam bahasa kami kita doa. Dan makanya semakin banyak kita bersedekah, maka semakin banyak orang berdoa kepada kita. Tak mungkin, ya, orang berdoa satu orang berbeda dengan orang berdoa 10 orang. Orang berdoa 10 orang berbeda dengan 100 orang. Maka semakin banyak kita sebar, semakin banyak kita sebar, kita bagi, kita ratakan sedekah, maka semakin banyak kita mendapat dukungan dari yang lain. Oke, yang keempat, yang terakhir ini yang perlu, ya. Yang terakhir, sedekah merupakan keajaiban. Saya sapa kepada sahabat-sahabat semua yang pengusaha semua, kencangkan sedekah, nanti akan mendapatkan keajaiban. Karena sedekah, saya katakan, bisnis ini merupakan apa namanya, rezeki yang tak terduga, ya. Bisa dikatakan rezeki yang tak terduga atau rezeki tebak-tebakan. Sekarang berusaha, kalau kita usaha, ya, saya sudah pernah, kalau kita usaha ini, ya, kita usaha, karena usahanya kecil, naik sekilas, ya, 100% hari ini, besok turun 100%, besok lagi naik 1000%, besoknya lagi turun lagi 50%, besoknya lagi naik lagi 3000%. Ini rezeki tebak-tebakan. Rezeki tebak-tebakan, apalagi kawan-kawan yang bergerak di bidang usaha online, ya. Usaha online, saya sapa sahabat-sahabat semua, atau kawan-kawan yang bergerak di usaha-usaha kecil atau usaha-usaha besar, rezeki itu merupakan tebak-tebakan dalam bisnis. Makanya kalau Anda nanti buat sedekah, kencangkan sedekah ini, akan mendapat keajaiban-keajaiban. Apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai sebuah kesuksesan
sebelum kamu menyedekahkan yang terbaik. Apa yang terbaik? Itu adalah menyedekahkan dalam skala besar. Makanya saya sapa sahabat-sahabat semua, kalau bersedekah buat tahapan, yang buat target. Anggaplah misalnya Anda baru usaha, atau belum punya usaha, atau mau buka usaha, bersedekahlah 10%. Kalau bisa kencangkan 10%. Kalau sudah mulai besar, naikkan lagi 20%. Kalau sudah besar lagi, naikkan lagi 30% dari keuntungan. Kalau sudah besar lagi, naikkan lagi 40% dari keuntungan. Kalau sudah besar, kencangkan lagi 50% dari keuntungan. Kalau bisa sahabat-sahabat sekalian, ketika sahabat-sahabat semua itu di akhir bulan mempunyai keuntungan yang besar, sesekali nolkan. Ya. Sahabat-sahabat semua, pengusaha-pengusaha semua ini, sesekali nolkan. Misalnya bulan ini Anda beruntung 100 juta. Untung bersih nolkan. Bagi karyawan separuh 50 juta, tebar. 50 juta bagi kepada keluarga, kepada panti asuhan, kepada orang-orang miskin. Nah, ya, supaya nanti keajaiban. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Mala naqsu malin min amalin min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang sedekahkan, bahkan ia bertambah. Maka sahabat-sahabat sekalian, sedekah ini yang terakhirnya perlu ya. Sedekah merupakan keajaiban. Jadi kalau sahabat-sahabat amalkan ini, maka keajaiban sedekah usaha akan berkembang, itu kan naik. Dari yang tidak punya usaha, yang sudah punya usaha meningkat usahanya, ya. Dari usaha kecil meningkat kepada yang sedang, dari yang sedang meningkat yang besar. Yang besar itu akan menjadi super power nanti usahanya. Karena apa? Karena sahabat-sahabat semua mengamalkan sedekah ini ya. Saya sapa sahabat-sahabat semua, metode yang paling ampuh mencari keuntungan dalam berdagang, berbisnis adalah dengan sedekah. Menabung itu baik, investasi itu pun baik juga investasinya, tapi yang terbaik adalah sedekah. Karena apa? Karena itu tadi keajaiban. Bisa nanti dalam 2 bulan ke depan sahabat-sahabat semua mendapat keuntungan miliaran. Bahkan nanti 3 bulan ke depan nanti puluhan miliar. Bahkan nanti 2 tahun ke depan ratusan miliar. Karena apa? Karena sedekah merupakan keajaiban. Oke sahabat-sahabat sekalian, inilah ya kajian kita pada kesempatan ini. Kita kaji bisnis dengan sedekah. Saya sapa sahabat-sahabat semua, kejarlah keuntungan itu dengan sedekah. Maka nanti omset kawan-kawan semua akan meningkat, dan omset sahabat-sahabat semua akan mendapat keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Jangan lupa channel kita di subscribe, like, and share. Dan kalau ada sahabat-sahabat semua yang punya cerita, tidak apa-apa ya, kirim di kolom komentar, atau boleh juga ya dikirimkan ke nomor yang tertera sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.